Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rimbawan muda, hari ini kita bertemu lagi dalam materi penyajian data dengan diagram. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo bersama Pak Marwan kita belajar materi ini. Tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan ini ada 5 jenis diagram yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu diagram kotak garis, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram lingkaran, yang kelima diagram piktogram. Mari kita masuk ke diagram yang pertama yaitu diagram kotak garis. Diagram kotak garis adalah diagram yang memakai kotak atau persegi panjang dan garis untuk menunjukkan suatu data statistik. Misalnya statistik 5 serangkai dari skor siswa hasil suatu tes. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Di gambar tersebut terdapat kotak dan garis. Selanjutnya kita masuk ke diagram yang kedua, yaitu diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari suatu kejadian yang kontinu atau bersambungan. Misalnya, suhu tubuh dari seorang pasien di rumah sakit, tinggi pohon yang sedang tumbuh, dan sebagainya. Ini dapat kita tinjau dengan menggunakan diagram garis. Biasanya soal yang diberikan itu berbentuk tabel, kemudian kita ubah menjadi diagram garis seperti pada contoh di slide ini. Kita lihat jenis diagram ketiga yaitu diagram batang. Nah, untuk diagram batang, bagi kejadian-kejadian yang dicatat menurut selang waktu tertentu, ini dapat disajikan dengan diagram batang. Misalnya untuk menunjukkan hasil produksi yang dipasarkan pada setiap bulan dalam suatu tahun tertentu, atau untuk menampilkan jumlah penduduk di suatu tempat pada setiap akhir tahun tertentu. Nah, diagram batang sendiri ini ada yang diagram batang vertikal dan ada diagram batang yang horizontal. Bentuk diagram selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan banyaknya kegiatan, banyaknya produksi yang dihasilkan, dan sebagainya dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, untuk mencari diagram lingkaran ini itu bisa kita menggunakan mencari persennya, kemudian atau bisa ditampilkan juga dalam derajat sudutnya. Gambarnya bisa kita lihat pada slide ini. Jenis diagram yang terakhir yaitu piktogram. Piktogram adalah suatu bagan yang menampilkan besarnya data dengan menggunakan gambar-gambar atau lambang-lambang yang mewakili sejumlah benda tertentu. Misalnya dengan gambar pohon kelapa, gambar gedung, atau gambar orang, yang mana sebuah gambar benda atau orang tersebut dapat mewakili sejumlah benda atau orang yang sama. Misalkan gambar pada piktogram ini adalah keadaan siswa di SMK Kehutanan Negeri Makassar 3 tahun terakhir. Nah, satu orang mewakili 100 orang dan setengahnya berarti 50 orang. Sehingga di tahun 2019 ada 200 orang, di tahun 2020 ada 150 orang, dan di tahun 2021 ada 250 orang. Nah, itulah 5 jenis diagram yang kita sudah bahas hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan Pak Marwan. Dan selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan muda.